Review ya untuk semuanya. Saya mereview apa ini hal yang pokok yang mesti itu harus ada dalam sebuah penelitian banding. Iya. Karena itu semua penelitian yang didanai oleh pemerintah atau oleh apa ini perusahaan itu pasti beberapa item nanti muncul. Ini. Kalau yang lainnya boleh kurang, tapi kalau yang substansi itu harus nampak. Itu kalau enggak nanti lu lah kemarin kan kau apa aja ya itu ya udah dicatat ya. Nah itu aja nanti dibetulkan, disempurnakan atau dibetulkan. Kalau dibetulkan salah lah, kalau kurang disempurnakan, disempurnakan. Kalau kita kan bukan ya, jadi bukan dibetulkan ya nanti, tapi disempurnakan karena ada yang kurang. Itu ya, jadi nanti ini ya. Nah ini apalagi ini zaman munculkan prototipe, pelatihan dokumen dilampirkan itu ya. Saya kira ini sudah ya, dia tantangannya sudah sedikit. Oh ya, dia tuh nggak bolak balik. Ya, siapa tulis tadi loh ya? Iki, siapa iki? Saya Pak. Ini. Kerja siapa orang sih? Kan nulis. Betul kalau ini. Saya dapat. Foto nanti di lampiran ya supaya dokumen ya. Oh, gitu. Saya ingin karena ini kan awal itu kan. Apalagi ini saya sudah mengajukan untuk dinaikkan apa ini jumlah nominalnya, gitu kan. Dan juga akan saya tambah pesertanya, jadi tidak hanya dosen tapi juga pegawai antara 10 sampai 15 itu bisa lebih. Maka berarti saya ingin ini tidak boleh ada temuan. Tolong betul 36 orang ini jangan sampai ada temuan. Temuan yang tidak sempurna itu loh. Karena saya sudah mengajukan naik. Termasuk mahasiswa dapat di Masima mana di Masima. Kamu juga harus berpikir karena saya sudah mengajukan uang 21 untuk HMJ itu tidak logis. Saya mengajukan per HMJ itu ya tak anggap minimal 40 dua kali. Apalagi BBM naik, UKT naik, jumlah nasional naik, maksud 21. Tak bilang 21 itu beli kerupuk cukup itu. Nah tolong di Masima juga harus harus evaluasi anggaran segitu itu. Nah kalau kamu menang aja berarti kan mau kelas-kelas pinggiran. Itu berarti nggak punya program. Masuk 21 juta buat apa 1 tahun? Sambil ini anak itu juga tak mulai dulu. Untuk 1 tahun ya kan? Gitu. Coba kamu 1 tahun dikasih uang segitu itu orang tua cukup nggak? Lah yang masuk untuk satu AMC 21 tak kok sudah anteng. Ya, berarti kan nggak punya program, nggak punya apa ini idealisme kan itu kan. Nah itu gitu. Saya minta naik itu 100% semua. Ya kalau lemah-lemah berarti 50% kan. Kalau enggak naik banyak, ya saya nggak mau buka prodi banyak. Buat apa prodi banyak kemudian duitnya mau dikit? Malah nyeselkan orang aja kan. Nah begini ya, berpikir yang inovatif, tapi ada target yang enggak kalau antangan saja berarti nggak punya target. Nah termasuk ini. Nah ini difokusin mas. Tulisannya nggak kayak pode ini Prof. Sambutan. Oke, bagaimana proses pembelajaran? Tak lihat langkah-langkahnya. Kemudian dampak. Nah dampak nanti itu lihat bahwa dampak itu dari sesuatu yang dijalankan. Berarti sesuatu itu apa saja. Mau saja dampak nggak mau yang dijalankan kan berarti nggak berdampak. Tapi mengalihkan. Oke kita lihat. Pokoknya target saya tahun ini itu tidak ada teman sama sekali sehingga tahun depan saya anggarkan untuk dosen teknik dan mahasiswa itu jalan. Oh belum ada ya prosesnya mas ya. Ini Prof. Berbicara tentang proses kaitan dengan komponen-komponen tersebut. Iya sudah terlalu nampak. Iya tidak saya tampilkan. Tapi kelihatan nggak nampak kamu.
Kan PPT itu kan copy paste dari laporan. Nah kalau printnya tidak ada, berarti laporannya tidak ada. Itu logikanya kan gitu. Ya, nampakkan hasilnya nanti tunjukkan masalah lagi lah, hasil belum loh. Program, tadi judulnya ya, yang belum ya. Program yang dijalankan belum nampak. Proses pelaksanaan program belum nampak ya. Dampak yang ditimbulkan dari program, ya, dampak yang ditimbulkan dari program belum kelihatan. Itu aja logikanya gitu. Karena ini review bukan proposal ya, berarti kan hasilnya yang saya munculkan. Jadi saya sudah nggak berbicara metodologi, tapi bicara ini hasil dari program. Kalau metodologi dan ini juga kemarin ketika proposal. Ya, itu ya. Iya, ini dianukan loh ya. Karena nanti yang dilihat gini ya. Nanti yang dilihat ketika ini jadi ini. Ketika ini kan gimana sudah ada enggak? S. Lagi ini. Siapa ini? Apa? Nomor antrian berapa? Ada bidang. Di. Apa nih? Di. Mana di? Iya, ya Pak. Iya. Tuh, sampai gopong, gue sampai tulis. Oke, nah ini siapa semuanya judulnya pengembangan ya. Semuanya judul pengembangan berarti ada program, ada after and before ya, harus nampak ya. Kalau judul pengembangan harus after and before nampak. Sebelumnya apa diproses menjadi apa, after before. Ya. Ini review standar nasional lagi menangkai. Tapi tidak apa supaya ke depan bagus. Semakin kualitas. Ya, oke. Fokusin. Tujuannya. Oke, ya. Nah, Saman harus menampilkan apa ini program existing artinya program sudah ada seperti apa itu, baru kemudian akan apa nah ketika uji coba produk itu adalah nampak bahwa produk pengembangan itu atas dasar existingnya ya, apa yang ada di afternya itu beforenya itu ya. Iya. Nah, sama belum sama harus menampilkan beforenya ya. Di data pembakasan datanya supaya kelihatan. Jadi misalnya gini ya, existingnya itu ada 3 bahan ajarnya kan, oke. Apa saja yang existing itu? Ini ada. Nah kemudian misalkan ada ABC, lalu kemudian saya nambahin D. Misalkan kan pengembangan D itu dikembangkan atas dasar apa? Atau dari A menjadi A aksen. Iya. A itu komponennya 1, 2, kemudian sama tambah menjadi 3. Berarti kan di pengembangan. Nah, 3 itu dikembangkan atas dasar apa dan untuk mencapai apa. Nah, tidak apa-apa. Nah, tapi kan tidak mungkin. Berarti sebelum itu kan bahan ajar yang ada itu tidak sesuai dengan tujuan yang ada di geografi. Harus ada statement itu jika itu kemudian dibuatlah itu pengembangan itu. Nah, berarti pengembangan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, tujuan kurikulum.
Kalau tujuan pembelajaran, tujuan kurikulum ya. Kalau tujuan pembelajaran yang dibuat kan Percaya. Percaya. kalau tujuan kurikulum kan given ya. Bukan. Nah ini. Nah kemudian nanti di hasil juga harus sama jelaskan bahwa isi bahan ajar yang dikembangkan itu dalam rangka apa. Malah bagus jika sama menggunakan analisis domain. Analisis domain sehingga minimal atau bisa juga menggunakan analisis taksonomi. Kalau analisis domain berarti materi materi ajar geografi itu komponennya apa? Kalau analisis domain atau barangnya apa? Tapi jika menggunakan analisis taksonomi, maka saya klasifikasikan merujuk buat punyanya belum. Ya, maka materi bahan ajar geografi ini bisa juga lebih banyak kepada psikomotornya dan kognitif afektifnya kurang, atau juga bisa juga afektif. Karena afektif penting, banyak orang yang terjadi guncangan bumi rusaknya itu karena sikapnya yang tidak baik gitu. Bisa juga seperti itu. Nah silakan sama pakai analisis taksonomi atau analisis domain. Itu munculkan supaya nanti ditanya bahan ajar ini atas dasar apa. Nah itu baru adi itu nampak. Adinya kalau ini kan nggak nampak adinya. Kan pakai adi kan? Iya. Oh iya adinya nggak nampak. Ya. Oke, apa. Kalau belum lengkap ya apa-apa. Yang penting begini loh. Sama dengan orang masak yang penting komponennya itu lengkap. Urusan nggak enak itu proses. Ya, kayak kos-kosan kan gawe sop kan nggak enak. Kecuali beli. Tapi kan jenisnya macam-macam. Dikasih sosis, dikasih ini, jadinya bukan lagi sop, tapi bakso. Nah, itu ya, karena adi. Ya, oke, itu yang paling dituliskan nanti ya. Oke, sudah. Wes. Nah nanti tak ajar juga trik menghadapi kalau jadi sampel, jadi diuji petik. Gimana punya ini? Langsung aja kami meneruskan menindaklanjuti catatan dari reviewer. Yang satunya apa? Ini aja. Yang kedua ini apa? Selesai. Yes. Makanya kalau saya review saya tidak mau nanda tangan isinya kosong. Tidak mendidik. Ya. Iya ngerti nih motor semua. Besar gede. Ini this study will focus on bachelor ya, degree. Ya satu ya. Sehingga tidak mencapai persentasenya itu ya. Bisa mencapai apa ini penambahan persentase. Ini persentase. Iya apa? Iya apa? Yang penting bahwa ini itu tercapai nanti di laporannya. Satu apa ini penambahan persentase sampel. Yang kedua dampaknya. Nah ini nanti dampak karena persentase, karena pengambilan juga persentase, nanti dampaknya itu dikasih persentase. Jadi supaya dampak diklasifikasikan berdasarkan persentase. Jadi kan yang sekian persen sekian, yang dampak ini sekian persen, ini sekian persen. Jadi ada yang mahasiswa itu kan yang tidak cepat, tapi kalau untuk nulis mereka yang lama, jadi banyak mistake. Itu akhirnya saya juga nambah. Sudah ketika melempar mereka sudah nambah.
penting bandingkan ini masuk di sini. Iya. Ya sudah itu aja. Ya. Nih. Iya. Ya lagi. Ya ini sampai. Coba lagi. Ya. Nih. Jadi betul ya. Dokumen ya. Ini penting ya mahasiswa itu ya, kalau musuh skripsi ya. Poin-poin itu penting. Nanti cepat selesai skripsi itu nggak muter aja itu. Oke. Nah ini. Berarti ini harus ada nih ya data atau before and after ya. Ini bagian. Oh ya ada. Ya resip ini lengkap ada before and after. Oke. Nah, lalu kemudian ini strategic lectures ini harus dilihatnya. Lecture-nya siapa aja yang ngisi tentang apa? Materinya. Nanti ya, nanti di bahan itu materi di bahan apa ini? Bahan materi researchers minimal apa ini? Pointer-pointer ya. Dimunculkan ya. Itu kemudian di situ akan muncul bahwa ini penting soalnya nanti bahwa orang kalau ada gaslighter sekedar kegiatan gudu kemudian nggak berdampak, itu harus ada pointer-pointernya. Itu dimunculkan karena itu penting nanti. Iya di laporan ya. Iya dilampirkan ya. Wes itu ya. Before after sudah before after. Kalau pembakasan ya urusan lain pembakasan. Yang penting datanya. Fokus ke nah, di strategi nanti munculkan ya. Jadi wirausaha itu kan jenisnya macam-macam. Jadi di wirausahaan di data nanti wirausaha diklasifikasikan, kemudian strateginya apa. Kalau kewirausahaan apa ini berbasis online, strateginya apa dan motivasi apa, kalau yang tidak offline apa, itu harus nampak dia meskipun hanya satu paragraf dua paragraf ya, sehingga di situ muncul inovasi bahwa penelitian ini dilakukan pasca COVID, pasca pandemi. Itu aja. Sama tulis di sini. Tadi sama tulis data tangan. Nah kalau mahasiswa kepingin cepat pinter mepengnya, silakan menghadiri ujian apa ini proposal tesis disertasi. Nah cepat pinter. Kenapa pertanyaan dan tanya jawab di ujian proposal itu ilmu? Jangan di ujian terbuka itu sudah jadi peremangan sudah dibungkusan ya, tapi nggak lihat bagaimana membuatnya. Ya, masih berapa? Masih banyak? Tinggal 2. Yes. Ya yang mahasiswa ya prosesnya dipahami ya. Karena salah satu tujuan program ini ya meningkatkan mahasiswa. Dosennya pada pintar-pintar, mahasiswa ini kan perlu dihadapkan dengan begini. Ini fokusnya Pak. Sebelum STEM. Fokus pertama sebelum STEM gimana? Masa bukannya Mas satu, bagian bangun STEM. Ini satu. Pengembangan LKM nanti Bang. LKM-nya kemudian masih belum selesai, jadi saya selesaikan yang STEM-nya. Oke. Harus muncul ya STEM-nya ya. Proses STEM-nya mana? Langkah STEM-nya. STEM-nya itu
Oke. Nah, gini nanti yang kualitatif, yang kuantitatif ya, tolong udah polanya berbeda ya. Kuantitatif yang pajangan begitu langsung pajangan data itu udah nggak lagi, karena kurang begitu bermanfaat bagi pembaca secara umum. Maka dimunculkan apa ini bisa setelah ini atau yang bagus sebelumnya. Bahwa misalkan hasil penelitian ya, hasil penelitiannya pada aspek ini, aspek ini harus ada itu di apa ini di laporan nanti ya. Jangan langsung di laporan, jangan dikasih tabel-tabel aja, sebelumnya harus ada. Ini tren baru. Misalkan STEM kan ada komponen itu kan nanti itu dimunculkan bahwa STEM itu komponennya ini gitu kan. Nah dari situ kemudian lahirlah ini kan itu. Nah sehingga ketika di pembahasan akan muncul. Coba amati jurnal-jurnal yang kuantitatif, mesti kan sebelum tabel kan tabel-tabel nggak diakui kan, mesti harus ada apa ini paparannya di situ. Jadi ya itu terakhir ya nanti ini di pembahasan ya saya belum bisa baca karena yang ya yang ini nanti gini ketika bicara STEM nanti itu ya nanti dipoinkan kira-kira yang dominan mana gitu ya, ada di dominan yang mana. Teknologinya ya ini bukan yang ini di tempatnya di mana? Di UIN Malang ya, IPS. Nah berarti sama munculkan bahwa teknologi itu alat itu, tapi matematik itu ilmu dasar. Jika teknologinya itu kok dominan, matematiknya itu kok lemah, maka alumni di sini tidak mungkin pintar, tapi jadi teknisi. Karena basic ilmunya tidak ada. Gitu. Sama dengan orang yang sering buka gadget ini, tapi bahasa Arabnya kok lemah, bahasa lemah, berarti dianya pengguna, bukan pengembang. Maka tidak mungkin masuknya pintar. Karena basic knowledge-nya tidak punya. Nah itu dimunculkan itu. Ibarat orang guru agama tidak ngerti nahwu sorok, yang dibaca itu hanya terjemahan Quran, hadis, tidak mungkin pinter sekelas itu doang. Nah kayak begitu itu, artinya bukannya itemnya hanya Google Translate doang. Karena apa? Karena basic knowledge-nya tidak punya. Nah, nanti munculkan itu, Pak. Karena itu yang ditonjolkan di tingkat internasional itu mestikan apa ini calistung itu kan ya. Baca tulis berhitung kemudian kedua kan bisa kan, itu basic knowledge kan. Bisa itu apa ini bisa singkatannya. Nah, tapi kan cuma matematiknya kan, baca dan apa ini literasi reading, writing, and numeric kan gitu kan. Lah numericnya sama reading Indonesia kan rendah, makanya Indonesia termasuk rendah. Karena apa? Basic knowledge-nya tidak kuat. Nah, sebenarnya munculkan di situ itu. Ini sekaligus dibaca orang paham. Itu. Nah, sampai kepada nanti kalau memang ini juga tidak begitu dominan, maka matematika dasar tidak bisa di PS, tapi semua prodi harus ada matematika dasar. Termasuk di PAI itu harus ada bahasa matematika dasar. Karena ini basic knowledge. Itu. Siapa yang matematika dasarnya lemah, pasti statistiknya tidak bisa. Kan. Nah, gitu itu dimunculkan ya. Kamu tulis nanti ya. Yes. Ojo hilang, jangan ini ya. Nanti jangan lupa ya, catatan ini ada, data yang nggak ada nanti belum mana datanya. Yes. Tadi kan apa sama oh iya yang tadi sih ya. Nah, bang. Terus dokumen. Ya. Masih berapa lagi? Enam. Fakta ya. Jangan mengatakan Dulu.
evaluasi implementasi kan ya, ingat ya, evaluasi implementasi berarti yang dievaluasi implementasinya ya. Berarti zaman harus ada sebelumnya datanya, harus ada apa ini masing-masing tahapan seperti apa, sudah the right process atau the wrong process atau malpraktek. Itu kan, karena evaluasi implementasi. Kayaknya belum ada ya. Nah, kayak gini, aplikasi dibuat sekolah karena adanya. Nah, berarti kan kalau ini berarti kan judulnya bukan evaluasi implementasi tapi aplikasi sistem. Nah, berarti kan betul kan, evaluasi atas proses belum, atas implementasi belum ada. Nah, seperti gini. Nanti harus ada data begini, login page dari web. Nanti sama-sama lihat apakah apa ini proses dari login ke web itu kira-kira bisa memakan waktu berapa detik kan perlu dulu gitu. Nah itu. Yang kedua, jika lebih ada ahli IT-nya nanti akan muncul. Ini memakan apa namanya itu? Apa itu? Apa sih istilahnya itu? Yang menjadi lemot itu loh. Kalau aplikasi yang membutuhkan menu rigid kan akhirnya kan lemot gitu kan, makanya nggak jalan. Itu dievaluasi. Jadi tanyakan bahwa aplikasi ini membutuhkan apa ini, kecepatan berapa apa? Iya. Itu dimunculkan. Karena judulnya evaluasi implementasi. Nah ini. Kemarin salah satu pertanyaan yang disurveikan itu. Oh iya bagus ya. Tampilan mengenai data ini masih ada ya, implementasi ya, evaluasi ya. Yang paling mana yang evaluasi? Biasa gitu. Mana? Informasi masih implementasi ya. Yang evaluasi mana? Jadi pertanyaannya terkait dengan validitas informasi. Gini. Kan judul kan evaluasi implementasi sistem. Berarti kan sistem informasi pembayaran sekolah ini ada berapa langkah. Nah dari masing-masing langkah itu saya evaluasi kelamaan atau sudah bagus. Jika kelamaan itu dasarnya apa? Jika tidak bagus pakai kriteria apa? Ya, kita harus muncul itu ya. Itu karena penekannya di ini. Kalau kan Gimana? jadi kan sebelum kemarin Ya. memang meliputi apakah valid informasi yang diinputkan ke sistem valid benar. Kemudian memerlukan waktu yang lama atau tidak. Ya. Itu memang beberapa item kemarin. Akan kira-kira kemudian apa lagi? Ada customer satisfaction juga. Kemudian dari kesekian itu kami disimpulkan ada lebih dari 80% mengatakan memang sudah diakses juga tepat begitu. Kemudian munculnya data yang diinput itu juga tidak lebih pada hari itu juga makan malam. Nah kemudian itu kami pakai standarnya yang dari murah ya. Murah. Gitu yang lebih dari 80% berarti dia sangat efektif. Itu. Nah kemudian itu poin-poinnya itu ada berapa sama evaluasi juga itu. Bisa juga zaman menyatakan bahwa itu terlalu bertele-tele. Itu ada. Sekarang kan udah gerak udah cepat. Semua aplikasi kan dipotong semua kan itu. Ini. Sekarang ini WA aja WA terbaru udah mulai kok. Admin itu bisa memotong, bisa mengdelete orang lain kok. Coba sebelum saya praktekkan. Sudah saya praktekkan mana? Sudah. Belum. Itu. Udah. Dulu kan admin kan bisa mendelete orang yang suka ngirimnya nggak kena kan ya. Saya belum tak. Nah itu kan nah sama harus ada item itu bahwa aplikasi ini poin ini nggak perlu itu sama munculkan temuan itu. Kalau enggak
Tidak temuan berarti kan kita hanya melihat barang yang sudah jalan. Temuan yang kemarin itu Prof. Jadi meskipun sudah berbasis informasi, tapi untuk inputnya itu memang tetap harus manual gitu. Sehingga kemarin kami merekomendasikan untuk Itu juga penting itu. Nah kemudian sama kan juga ada evaluasi. Juga dia juga di komponen mana? di komponen Di komponennya aplikasi atau unsurnya apa? Nah, nanti bisa munculkan di tandanya itu. Nanti kan bisa direspon positif sama apa ini auditnya nanti itu. Oh ini manfaat sekali ya itu. Ya, ya. Terakhir, grup ya. Ini dia ya, betul di ada di dalam perutnya, bukan nanti banyak ditanyakan. Yes, ya. di foto nggak apa tadi Pak? Video. Foto harus foto nih. Harus ada foto. Itu dokumen dilakukan. Ini video ini. Di foto dulu sebentar ya. Ya. Ada semua ya. Saya juga ada reviewernya. Sama ke ruangan sana lah ya. Tadi Pak Suwir apa ya? Ini kan foto, minta foto. Minta foto. Saya fotokan. Untuk kesimpulannya tadi lupa belum tertulis. Bapak melihatnya. Nah ini, jadi nanti ini kelihatan sekali bahwa ini ya di apa ini, kami tulis ya di apa ini langkah-langkah perencanaan. Nah, langkah-langkah perencanaan dan implementasi perlu dipaparkan belum nampak dalam laporan. Langkah-langkah apa ini perencanaan dan proses implementasi belum nampak di laporan hasil. Kemudian di apa ini evaluasi relaksasi belum ditampilkan mana di antara komponen atau unsur yang belum dijalankan dan sudah dijalankan belum nampak. Ya, dua itu ya yang perlu ya. Kalau tidak ada itu nanti dikira belum selesai penelitiannya. Iya, terus di sini. Oh ya. Oh ya. Jadi kalau cuma dia ini, kata tantangan, saya tantangan yang nggak boleh, saya nggak. Berarti buat tanda tangannya di sini. Iya. Karena saya mantan kapus, kan juga harus konsisten dengan dulu. Dulu saya kan mesti memanggil reviewer, jangan tanda tangannya kok kosong, berarti kan belum melakukan review. Nah, jadi kalau saya nggak konsisten, lo kok berubah ketika jadi kapus dengan di fakultas. Mana ya, ya. Ya. Sama-sama.